Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Pertama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beliaulah, Allah lah yang menciptakan seluruh dunia beserta isinya. Tidaklah sepatutnya seorang hamba kemudian lalai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita berupa kesempatan hidup di dunia dan akan berakhir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk kemudian bisa mengutus malaikat maut untuk kemudian bisa mencabut nafas kita. Maka dari itu setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita serahkan semua kepada Allah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang hamba kemudian melakukan amal-amal soleh lalu kemudian dia menyesal karena kurang banyak amal soleh yang ia lakukan. Dan kemudian seorang hamba kemudian melakukan amal soleh dan ia kemudian melakukan amal soleh dengan mengungkapkan rasa syukur atau kemudian dia mencukupkan amal soleh, dan sungguh orang yang mencukupkan dan tidak kemudian memperbanyak amal soleh dan sungguh ia adalah orang-orang yang merugi. Itulah tanda-tanda orang yang cinta dan tanda-tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Beliaulah Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi yang menjadi panutan kita, segala aktivitas kita, segala aktivitas rumah tangganya, segala aktivitas bermasyarakatnya, kepemimpinannya, segala semua metode-metodenya yang ia contohkan kepada kita, dan kita harus mencontohi beliau sebagai suri tauladan. Karena kenapa? Banyak sekali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlena dalam kehidupan realitas yang menjauhkan kita dari nilai-nilai agama, yang menjauhkan kita dari nilai-nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diutusnya kemudian Nabi Muhammad SAW untuk menjadi contoh kepada kita agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Bani Israel dikatakan dalam Al-Quran itu diberikan nikmat yang sangat luar biasa, diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa, diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan. Tapi kenapa kemudian kaum Bani Israel kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Karena satu, tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian memalingkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi dibunuhnya dari keturunan-keturunan Bani Israel. Kaum-kaum Bani Israel membunuh nabi-nabi dari keturunannya karena ia merasa tidak cukup apa nikmat-nikmat Allah itu. Walaupun kebesaran-kebesaran Allah telah ditunjukkan melalui mukjizat-mukjizat nabi yang diturunkan. Banyak sekali kisah-kisah nabi yang kemudian kita harus baca, kita harus mengerti betapa besarnya, betapa keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat. Patutlah kemudian kita bersalawat ketika menjawab salawat ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim. Ikhwan fillah, Bapak dan Ibu pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kita merasa tidak cukup dalam kehidupan dunia ini. Amanah yang diberikan oleh Allah berupa harta, kita merasa tidak cukup. Rezeki yang diberikan oleh Allah kita merasa tidak cukup. Karena apa? Karena tidak ada kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba
hati dan pikiran kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit apapun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sebab kita tidak mengetahui apakah ketika Allah memberikan rezeki yang banyak lalu kita kemudian bersyukur kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Di dunia ini, dalam kehidupan kita, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, sehingga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki untuk kita, itu Allah tahu kadar kita. Allah tahu seberapa besar kadar kita, sehingga Allah cukupkan. Nah, makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa itu harus didasari dengan nilai-nilai takwa kepada Allah, sehingga ketika kita meminta kepada Allah itu kita tidak meminta dengan hawa nafsu. Ya Allah, berikanlah aku rezekimu sebanyak-banyaknya. Ya Allah, berikanlah aku rumah yang mewah, contoh. Ya Allah, turunkanlah aku rezekimu berupa harta yang kemudian aku bisa berikan ini. Coba ketika kita dilandaskan doa kita dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, cukupkanlah rezekiku pada hari ini. Semoga aku bisa bersyukur kepadamu dan aku gunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah hari ini menjadi hari yang sangat bernilai ibadah kepadamu. Doa-doa itu yang harus kita panjatkan kepada Allah. Doa yang kemudian tidak mementingkan hawa nafsu kita. Kita kedepankan hawa nafsu kita. Ya, karena itulah, ya, makanya ketika kita hidup, ketika kita melaksanakan aktivitas di dunia, ya, kita merasa tidak cukup, merasa kurang, karena tidak ada nilai-nilai ketakwaan, tidak ada nilai-nilai keesaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kedepankan. Semua hawa nafsu, semua dengan nilai-nilai yang kita ukur dengan nilai-nilai duniawi. Ya. Kita melihat tetangga kita beli mobil, kita gelisah. Coba kalau kita melihat tetangga kita senang, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rezeki tetangga itu menjadi berkah. Dan ya Allah, berikanlah aku rezeki yang secukupnya. Baiklah pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah, setelah jeda kita akan kembali lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.